Kita bicara sesuatu yang menjadi esensi dari manusia menika. Kadang kita itu berpikir bahwa hal-hal yang terjadi itu kembalikan kepada spiritual, tapi saat terus kemudian manusia modern mengenal agama yang akhirnya ya dianut oleh mereka, dan saat kita bicara agama menika mungkin yang dimaksud agama samawi, agama-agama yang memang akhirnya banyak dianut oleh masyarakat modern saat ini, maka ada pertanyaan, apakah agama itu sebenarnya adalah jalan manusia menuju Tuhan, atau malah menjadi partisi atau tembok-tembok yang memisahkan mereka semua ini. Jadi jika Tuhan itu satu, mengapa jalan menuju Tuhan itu seakan-akan sering membuat manusia ini saling meniadakan satu sama lain. Terpecah belah, Inje, mendikotomi. Inje, pripun panjenengan melihatnya? Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Inje. Sebagai salah satu lah pembina atau penasehat lah, atau istilahnya yang ikut inilah memonitor, istilahnya apa ya, kalau pembina, saya itu masih butuh dibina ya. Kamu menghayat itu kan? Iya. Jadi saya sebagai orang Islam, karena saya lahir, ibu saya Islam, orang tua saya Islam. Iya. Kalau Mas Dhani kan Muslim juga ya? Iya, lurus. Ya. Kalau lahir di Bali, orang tuanya Hindu, kira-kira sekarang Hindu atau Muslim? Ya kemungkinannya Hindu. Itu ya. Iya. Tapi oleh kelompok agamawan, ini kan yang berbeda sama kita, berbeda agama, itu kan saling mengkafirkan, saling menafikan atau meniadakan. Betul nggak? Padahal dalam agama itu sendiri itu kan salah satu rukun iman dalam konteks Islam yang 6 rukun iman. Betul. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman pada kitabullah, iman pada Rasulullah, iman pada qada qadar, takdirnya Allah. Baru iman kepada yaumil akhir atau kiamat atau hari akhir. Jadi kalau saya sebagai orang Muslim yang dilahirkan orang tua Muslim, itu karena qadarullah. Kalau ada saudara saya agama non-Muslim yang dilahirkan dari orang tua non-Muslim, adalah qadarullah, kehendak Allah. Makanya ketika Allah katakan fa'idha sawaituhu wa nafahtu fihim mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini di surat Sad ayat 72 dan 72 Al-Quran. Maka setelah ku sempurnakan kejadiannya manusia, Adam dan anak keturunannya, kita semua. Ya, sempurna dalam bentuk secara fisik ya, ada kepala, badan, tangan, kaki menurut medis 4 bulan. Ya kan? Janin bayi. Ya. Kemudian Allah katakan fihi murihi, kemudian ku tiupkan ke dalamnya rohku. Faqa'u lahu sajidin, para malaikat dan pimpinannya, iblis sujud hormat sama Adam, sama manusia ini. Pertanyaan, yang meniupkan roh pada setiap janin bayi yang berbeda-beda suku bangsa orang tua tadi, Tuhannya sama atau beda? Sama. Orang Islam nyebut Allah, orang Hindu nyebut Ide Sang Yang Widiwasa, orang Nasrani nyebut Yesus, Allah, orang Yahudi nyebut Yahweh, orang Konghucu nyebut Tien dan lain sebagainya, orang penghayat menyebut Gusti Kang Murbeng Dumadi misalnya gitu. Saya Ahmad Nur Wahid, ada yang nyebut Pak Nur, ada yang nyebut Jenderal, ada yang nyebut Pak Jenderal, ada yang nyebut Gus Jenderal, ada yang menyebut Mas Jenderal, Papa, anak saya, ada yang nyebut Mas Jenderal, ada yang nyebut sayang istri saya kalau tanggal muda. Orangnya satu, tetapi setiap orang berbeda-beda, manggilnya berbeda-beda, dan itu menjadi qadarullah kan. Nah, sehingga ketika tidak menghormati yang berbeda-beda atas kehendak Tuhan tadi, melawan kodrat. Maka di dalam surat Sad ayat 72 lanjutannya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat setelah kuperintahkan sujud sama manusia, semua sujud. Kecuali iblis, pimpinannya yang paling hebat, nggak mau sujud. Kenapa? Istakbara wa kana minal kafirin,
karena sombong. Iblis karena merasa paling benar, merasa paling islami, merasa paling bertauhid, merasa dekat sama Tuhan, ya kan? Maka dia kafir karena menyombongkan diri. Nah, termasuk orang-orang beragama, kuncinya adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Membangun jiwa yang mutmainah, jiwa yang tenang, lembut, penuh kerendahan hati, tidak sombong. Begitu mereka sombong, meskipun hafal Quran 30 juz, bukan juz 30, beda kan 30 juz. Juz 30 kan beda. Tapi kalau sombong, apalagi mengafirkan orang lain, nah udahlah. Itu menjadi fitnah di dalam agama. Satu. Yang kedua, saya akan menjelaskan dari konteks Islam karena saya Islam. Takutnya kalau khawatirnya kalau agama lain kan nanti jadi fitnah kan. Di dalam Islam, adin inna dina indallahil Islam. Adin yang diridhoi Allah itu Islam. Nah, Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Betul, terus. Ketika menjadi entitas, itu kan menjadi rahmatan lil alamin. Muslimin. Oh, kalau entitas ini. Iya kan, jadi entitas tertentu. Betul, makanya kan diksi agama itu kan nanti dibahas sama Romo, nama Prof itu, Prof siapa? Pak Khozim, ya, Kiai Khozim sama Prof Hadi itu. Diksi agama itu kan baru belakangan. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kenapa gini? Ternyata setelah kami pelajari dari 30 juz 6.666 ayat dengan basmalah dibagi menjadi 3 kelas terbesar Islam itu. Yang pertama terkait masalah tauhid, akidah, keimanan. Ini ada lebih dari 3.000 ayat. Kalau di persentase 48,5%. Yang kedua tentang makom ihsan, akhlak, perilaku, budi pekerti, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Ini masuk. Ini lebih dari 3.000 ayat. Kalau di persentase saya hampir sama 48,5%. Ini kalau digabung berapa? 97%. 90%. Iya kan? Ya 6.000 lebih. Kemudian rukun Islam yang entitas tadi, yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ini hanya kurang lebih 200 ayat alias 3%. Padahal udkhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam secara kafah utuh tadi. Iman, Islam, ihsan. Jangan hanya yang 3%, tapi yang 97%. Nah, tentang tauhid, akidah, dan akhlak atau ihsan tadi, ketika saya glorifikasi, saya ceramahkan ke teman-teman non-muslim, termasuk Kampung Hayat, apa katanya? Gus Jen, Pak Jenderal, sama kami juga seperti itu. Tapi yang 3% ini, ya otomatis lakum dinukum waliyadin dong, karena itu kan bajuku sama bajumu kan beda, caraku sama caramu beda, tapi sesama manusia, Tuhannya esa sama, betul nggak? Nah, ini yang sering kami sebut. Kenapa kok agama jadi begini, mendikotomi dan lain sebagainya? Ini yang kami sebut krisis spiritual, inflasi ritual. Jadinya ini hanya seperti identitas kelompok saja, bukan cara mendekatkan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dan ini bagaimana cara menyadarkan? Pripun? Wa makana li nafsin antuk mina illa bidnillah wa yaj'alu rizqal ladzina la yaqilun. Ini moga-moga didengarkan oleh saudara-saudaraku non-muslim. Pasti sama esensinya. Pripun? Tidak ada seorang pun akan sadar, akan taubat, akan beriman, ya kan? Illa bidnillah, kecuali hidayah, kecuali atas izin Tuhan. Tapi Tuhan memurkai orang-orang yang tidak menggunakan akal. Afala taqilun, gunakan akal. Tetap nyambungnya ke situ. Nyambungnya ke situ. Nah, kita hanya bisa ikhtiar seperti saya, teman-teman ngaji Roso, ya kan, Mas Dani dengan membangun. Ayo pakai akal. Yang susah itu kan sekarang ini sesuatu yang nggak masuk akal, seolah-olah logik, seolah-olah rasional, apalagi suatu kejahatan dibungkus dengan agama, seolah-olah benar. Ini yang sering disebut
nyamar ma'ruf nyambil mungkar, bukan amar ma'ruf nyamar ma'ruf nyambil mungkar. Seolah-olah dia mengajak kebaikan tapi dengan kemungkaran yang tidak dia sadari. Itulah menjadi fitnah di dalam agama. Ya, mereka seakan-akan memegang teguh kebenaran yang mereka yakini, padahal mereka itu jadinya kayak merasa paling berhak atas kebenaran Tuhan itu sendiri. Dia sedang itu sebenarnya gini Mas Darko. Kalau kami karena bergerak 36 tahun itu mayoritas di bidang anti teror yang membahas masalah tadi kelompok-kelompok kanan yang ini yang oleh para ulama dikatakan begini. Paham atau ideologi ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi, distorsi dan politisasi agama. Jadi ini menjadi fitnah dalam agama, menunggangi agama. Di mana agama itu mayoritas, dia akan ditunggangi oleh virus ini, kaum ini. Makanya kalau kita bicara terorisme di India, itu yang ditunggangi ya Hindu, maka pelakunya oknum yang beragama Hindu. Kalau di Myanmar, di sana Buddha mayoritas, orang Muslim malah jadi korban, ya kan? Jadi oknum yang beragama. Nah, cuman karena di Indonesia itu mayoritas Muslim, nunggangi orang Islam, sehingga semua teroris yang kami tangkap, kami tahan, KTP-nya Muslim, kan gitu ya. Nah, ini yang sering kita sebut paham atau para ulama sebut paham yang dibangun di atas manipulasi, distorsi dan politisasi agama. Apa caranya? Mengideologisasi agama. Mengideologisasi agama itu kan firman Tuhan, betul nggak sih? Betul. Ad-din itu kan firman wahyu Tuhan. Ketika diideologisasi, itu namanya kan didistorsi. Betul. Betul nggak? Seperti diciptakan khusus dengan tujuan tertentu, padahal tujuannya itu kan sebenarnya mendekatkan kepada Tuhan. Kalau namanya mendekatkan kepada Tuhan, ya kan, sama seperti gini lah. Saya sama Mas Darko sama Mas Hendra sama-sama ingin ke Surabaya. Oke, ketemu di Surabaya ya. Aku tak naik pesawat. Mas Hendra, waduh aku naik kendaraan sendiri aja. Gus Jen supaya bisa mampir-mampir. Mas Darko bilang aku ngerasa kereta jadi apa saya ini. Kan tinggal kita ikuti aja, sama-sama menghormati, ketemu nang kono kan gitu nang Surabaya. Lah ngapain tengkarmu gini akhirnya. Ya ini agama fenomena seperti itu. Pokoknya kuncinya orang beragama itu harus inklusif, harus toleran, harus tawazun. Tawazun itu bahasa kitanya proporsional, tidak boleh berlebih-lebihan, seimbang. Jangan hanya ritualnya terus, tapi juga sosialnya dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang hal itu tadi dan ritual, sebenarnya tasawuf dan tarekat itu kedalaman batin atau jebakan ego spiritual? Ribun. Kita lari ke sana. Wa alla wistaqomu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadakum. Itu Al-Quran. Jikalau mereka dalam beragama itu bertorekoh atau jalan atau metode, maka Tuhan akan berikan karunia, hujan yang deras, air yang berlimpah, ya kan, kemuliaan, bla bla bla. Torekoh harus dipahami sebagai metodologi. Jalan itu maksudnya metodologi. Sampean ahli sulap, pakai metode enggak? Betul. Pakai torekoh enggak? Itu torekoh. Nah, agama ini, the religion is science of the highest dimension. Agama adalah ilmu pengetahuan yang memiliki dimensi paling tinggi di antara ilmu pengetahuan yang lain. Karena yang dibahas tidak hanya ilmu fisik, tapi juga metafisik. Tidak hanya dunia, tapi juga akhirat. Tidak hanya yang real, tapi juga yang gaib. Betul. Maka di dalam implementasinya wajib menggunakan metodologi. Ilmu sulap dalam prakteknya pakai metodologi. Ilmu matematika pakai metodologi. Ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu polisi pakai metodologi. Betul nggak? Pakai torekoh. Betul. Apalagi ilmu agama yang dimensinya jauh lebih luas. Hanya dua kemungkinan kalau tidak pakai metodologi. Kalau nggak radikal jadi dukun. Ini yang pernah. Ya, kami sering menemui yang tentang itu. Dukun itu berarti berkaitan dengan bagaimana membedakan pengalaman spiritual yang sejati dari hal-hal yang sifatnya tuh sugesti, ambisi, atau ego yang menyamar sebagai sebuah
ukuran kesalehan. Ukuran kesalehan itu kan akhlak. Iya kan? Tapi kan yang bisa mengukur kan Allah. Tapi kalau di depan manusia gini loh. Kan sudah dikatakan afala taqilun, afala tatafakarun, berpikirlah, gunakan akalmu. Akal yang waras saja deh. Akal yang waras, tapi jangan takfiri. Takfiri itu dari kata-kata kafir, tertutup. Tadi iblis itu dikatakan kafir karena hatinya tertutup. Yang muncul kesombongan, yang muncul egoisme, merasa paling benar. Ketika hati tertutup, kolbu tertutup, ya cover tertutup, ya yang jalan ini akal di sini, yang muncul apa? Akal-akalan. Akal-akalan. Benar kan? Padahal sistemnya, mekanisme sunatullahnya, la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya melainkan dari Tuhan. Semua ilmu, pengetahuan, wahyu apapun dari Tuhan. Tuhan memberikan guidance, ya, memberikan sesuatu ke ini atau ke ini, ke ini ya. Oleh hati, oleh kolbu dirilai melalui otak. Oleh otak ditransformasikan, diperintahkan ke panca indera. Jadilah perilaku budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah. Apa esensi akhlakul karimah? Khairun nas anfa'um linas. Misi utamanya Nabi itu adalah innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Semua Nabi dan Rasul, tiada aku diutus ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan, memperbaiki budi pekerti akhlak yang baik, yang mulia. Makanya setiap Nabi diturunkan di negara atau di kaum yang jahiliyah, iya kan? Nah, esensi akhlakul karimah tadi, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia yang lain. Iya kan? Bukan merugikan, bukan menfitnah, mengadu domba. Di era demokrasi kan wajib kritis wajib sebagai bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Yang nggak boleh itu adalah membangun kebencian. Membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat kepada negara, pemimpinnya, dengan disinformasi, dengan hoax, fitnah, itu dajjal semua itu. Iya kan? Nah, seperti itu. Dan itu juga pertanyaan, mengapa banyak orang itu masih bisa rajin berzikir dan mengikuti tarekat, tapi dalam kesehariannya itu mereka masih keras dalam menghakimi orang lain. Kan seharusnya jika itu terjadi itu hatinya lebih. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Salat itu zikir kan? Betul. Celakalah orang-orang yang sholat, neraka orang-orang yang sholat. Karena sholatnya lalai. Lalai di sini tidak khusyuk. Tidak khusyuk itu puncak dari tidak khusyuk itu tidak ihsan. Tidak ihsan itu tadi akhlakul karimah tadi. Karena tidak ikhlas. Wa yamna'unal ma'un. Dia alladzina hum yura'un, dia hanya fisiknya riya. Sehingga tidak tercermin al-ma'un terhadap sesuatu yang berguna bagi sesama. Betul lah kira-kira? Betul. Jadi orang zikir, orang sholat, orang ritual, mau ibadah apa, tetapi kalau tidak ikhlas, tidak khusyuk, maka fail, celaka, neraka. Nah, parameter khusyuk apa? Akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Tidak tercermin dari hal yang di. Iya, makanya kalau ada, ini maaf ini sedikit ya, nyinggung-nyinggung yang sekarang rame itu fenomena isu ijazah Pak Jokowi itu kan, ada ulama, ada tokoh agama kok begitu ngomongnya atas nama agama, dengan mencaci, dengan menjas. Jadi gimana coba? Betul gak? Berarti nggak akhlakul karimah. Ya, Mas. Mohon maaf ini dengan segala hormat ini. Semuanya buat kita semualah. Jangan sekali-kali melawan orang baik dan orang sabar. Ini perintah Allah. Satu, innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayang Allah ada pada orang-orang yang baik, orang ihsan tadi. Nah, kalau kita melawan orang-orang yang seperti itu, tampi ya kita. Sama aja kita melempar bola ke tembok, yang balik bola, betul gak sih? Melempar kotoran, yang balik kotoran. Betul gak sih? Nah, ini untuk kita semua dah. Itu ternyata ini ayat sih. Ayat Al-Quran itu. Saking Mas Bambang Wuryanto, Bambang Pacul. Bambang Pacul ngomong apa? Itu
jangan lawan orang baik ya, dan orang cantik. Orang baik. Orang baik. Ya, itu kan filosofi leluhur kita. Dan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya mungkin diksinya bukan jangan melawan, tapi kan kalau kita melawan orang baik semacam melawan Allah karena di dalamnya ada Allah, dibersamai oleh Allah, kan begitu. Dan tadi juga kalau kita ngomong disinformasi, kalau seandainya ayat panjenengan bacakan tadi dipotong, loh jangan sholat loh, nanti celaka. Lah, bener kan, celakalah orang yang sholat. Kalau berhenti di situ loh. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang sholat, berarti orang yang sering sholat. Tapi ayat ini kan sebelumnya sudah ada. Betul. Nah ini mohon maaf ini, bisa jadi MBG itu terinspirasi oleh ayat ini, Pak Prabowo itu. Sudah, pripun. Coba dielaborasi. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustai agama, mendustai Tuhan? Kan begitu nih. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak pernah belas kasih, mereka yang sio-sio menghardik, tidak kasih sayang sama orang-orang yatim. Wala yakhudhu 'ala ta'amil miskin, dan tidak pernah ngasih makan orang-orang miskin. Nah, jangan-jangan di situ. Iya kan? Ya semoga begitu, tujuannya mulia, tapi implementasinya harus diawasi dong. Iya kan? Betul. Harus adil, harus proporsional dong. Jangan dikorup, betul gak sih? Baru fawailul lil musholin. Ini kan jelas sekali ayat ini. Baik yang awal maupun setelah ini kan. Ini orang yang sholatnya lalai, yang tidak khusyuk, yang celaka walaupun dia rajin sholat, yang sio-sio sama orang yatim, tidak ngasih makan orang miskin kan gitu ya. Tidak pernah berguna sama sesamanya, ya kan begitu. Itu untuk orang-orang yang anti MBG ini. Enggak lah. Artinya begini loh, kritik itu boleh, wajib, karena kita wajib beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ya, bukan nyamar ma'ruf nyambil mungkar ya kan. Tetapi kritik yang konstruktif, yang membangun, betul nggak? Banyak teman-teman apa itu yang kemarin datang ke DPR yang mengevaluasi tentang MBG itu bagus kok. Ya negara pemerintah ya harus welcome dong, harus legowo kalau memang niatannya bagus, tujuannya mulia. Nah, kalau tadi kan ngobrolin tasawufnya belum terlalu banyak nih. Apakah tasawuf seharusnya tarekat tasawuf itu kan mirip-mirip. Tasawuf itu kan suatu ilmu juga. Betul. Nah, apakah tasawuf seharusnya menjauhkan manusia dari dunia atau justru membuatnya lebih berani untuk memperjuangkan keadilan? Tasawuf yang benar itu yang terakhir. Memperjuangkan agama. Jadi begini loh Mas. Inna dina indallahil Islam, karena tasawuf dikenal di Islam nih. Ya kan? Ad-din yang diridhoi itu Islam. Islam itu kan dari kata silmi, salam, salama. Silmi itu berserah diri kepada Tuhan dengan menghilangkan segala ego, kesombongan, kerendahan hati, mutmainah jiwa kita ini supaya damai dan menjamin keselamatan bersama. Oke. Kemudian dalam Islam itu juga manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Artinya sebagai pemimpin seluruh makhluk di muka bumi. Untuk mengelola di muka bumi. Apakah mengelola itu hanya dengan duduk, dengan banyak zikir, sholat terus, tanpa ikra, meriset. Tuhan itu ya memerintahkan kita untuk meriset. Ikra itu artinya kan membaca, meriset. Nah kalau kita diberi amanah untuk jadi pemimpin, ya kita harus kreatif, inovatif, terus menerus. Bukankah kita untuk membuat kemaslahatan di muka bumi? Betul. Nah kalau kemaslahatan di muka bumi apa hanya dengan sholat dan zikir? Itu kan egois yang nggak disadari. Sholat untuk siapa? Ya mereka merasakan untuk dirinya, betul nggak? Zikir untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi ketika kita berproduktif, bukankah tugas utama atau misi utamanya Nabi khairunas anfa'ulinas? Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat orang lain. Dan sekarang ini orang ulama besar, kerjanya zikir, dia tasawuf katakanlah ya, ahli tasawuf, ya kan? Kerjanya ceramah di mana-mana. Tapi kemanfaatannya dibandingkan Thomas Edison yang menemukan lampu ini, dibandingkan Einstein yang menemukan energi nuklir EMC kuadrat, dibandingkan ya siapapun lah. Agama itu untuk itu.
agama itu tadi loh, the religion as science Yeah. of the highest dimension. Science of the highest. Betul nggak sih? Lurus. Jadi nggak boleh kalau ada katakanlah mengatasnamakan tasawuf, Yeah. mengatasnamakan tarekat, Yeah. tapi mendikotomi antara sains teknologi dengan syariat, itu nggak benar. Yeah. Nggak benar. Yeah, yeah. Karena ilmu pengetahuan teknologi adalah bagian daripada adin itu sendiri. Yeah. Aku tidak bilang agama ya, Iya, adin. adin. Karena memang sejatinya ya itu. Iya, Agama iya. kan ciptaan manusia. Iya. Nah, kita sekarang masuk ke penghayat kepercayaan. Iya. Iya. Penghayat kepercayaan itu warga yang setara atau sekarang ini rasanya kok seperti jadi tamu tapi di negeri sendiri. Pripun? Iya, kaum penghayat itu baru diuji oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi kaum penghayat sendiri juga sulit untuk bersatu karena mereka juga berkembang, oknum ya, ego-ego muncul, firqoh-firqoh itu loh. Tetapi kalau hakikat kaum penghayat itu saya ingat kata-kata dari al-maghfurlah, almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto. Dia yang menulis buku Atlas Nusantara atau apa itu. Oh. Beliau mengatakan ketika wali-wali penyebar agama Islam itu datang ke Nusantara, para wali itu mengatakan, loh bangsa Nusantara ini sudah Islam semua, tetapi belum kenal syariat, belum kenal Al-Quran, belum bersyahadat kan. Jadi ada Kapitayan, ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen bla 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 itu kan. Nah, yang Hindu Buddha itu kan dulu di kaum elitis yang di dalam keraton, tapi di masyarakat itu kan rata-rata kaum penghayat gitu loh. Nah, makanya saya bilang kalau dalam perspektif Islam, kaum penghayat tadi itu sama persis dengan Islam yang 97% tadi loh. Karena ada tiga, iman, Islam, ihsan. Ini rukun dalam Islam itu ini, iman, Islam, ihsan. Yang rukun Islam yang 5 ya, ini hanya 3% dalam Al-Quran. Sementara yang tauhid dan ihsan ini 97%. Nah kalau 97% sama dengan kaum penghayat ini, coba. Yang beda baju netok tadi, syariatnya tadi. Nah, kok bisa sekarang itu malah nah kalau termarginalkan, ya tadi kaum penghayat atau bangsa asli Nusantara ya, ketika yakin Nusantara kan ngalah ngalih ngamuk. Iya kan? Ini sudah saatnya quote itu ngamuk artinya bangkit, bangkit. Tapi jangan meniru caranya justru tadi yang kelompok kanan tadi yang menimbulkan fitnah atau menunggangi agama yang nyamar ma'ruf nyambil mungkar, jangan ikuti dia. Ya kan? Tapi kan saya lihat kadang-kadang ada juga yang langsung menohok nyerang agama juga, ada oknum itu kayak gitu. Nggak boleh. Itu bukan hakiki kaum penghayat gitu loh, budi pekerti. Apa haknya negara saat negara itu mengatakan bahwa ini adalah agama, ini adalah bukan agama atau kepercayaan, padahal bisa saja sebenarnya ini masuknya agama juga. Jadi memang sudah ada wacana setelah reformasi itu kan mereka juga diakomodir ya. Dalam kaum penghayat itu ada 2 kelompok atau 2 organisasi besar ya. Yang pertama yang paling tua sebenarnya HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kebetulan yang mimpin Pak Prof Hadi ya, Temo Hadi. Kemudian yang 2 MLKI, Majelis Luhur ya Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini di bawah binaan Kementerian Kebudayaan. Ya. Nah, apakah ini kepercayaan atau agama itu kan dulu perdebatan ketika Orde Baru maupun Orde Reformasi kan? Katanya. Karena KTP tadi kan, KTP-nya apa nanti entitasnya kan gitu ya. Kalau KTP-nya katanya harus punya kitab suci. Ya kalau dia, kalau menurut saya ya, mohon maaf ini semuanya ini ya. Opini. Ya opini ya. Ya kaum penghayat kalau nggak diakui sebagai kaum agama nggak apa-apa. Yang penting diakui sebagai adin. Karena kan adin itu lebih luas. Kalau agama kan kecenderungan yang 3% tadi. Kalau adin itu yang 97% tadi. Ritual dan memang iya kan. Nah, tapi ada
wacana. Nanti KTP, katakanlah KTP ini ya. KTP itu tidak seperti sekarang nantinya, insya Allah. Nanti cuma hanya nama sama nomor. Gak ada kolom agama, alamat. Ini kan privasi banget, Bang. Golongan darah. Golongan darah, barang enggak. Itu nanti akan ke sana, ya kita doakan aja. Itu bagian daripada reformasi tadi kan. Kalau status pernikahan berapa? Ya itu barang enggak, itu jadi itu. Mas Hendra ya? Iya, gitu loh. Nah, terus kalau begitu pernah nopo yang panjenengan pirsa itu apa bentuk diskriminasi paling berat yang masih dialami oleh para penghayat kepercayaan? Apakah itu adalah aturan negara? Apakah itu adalah stigma masyarakat? Atau jangan-jangan yang termasuk tadi itu pemaksaan identitas? Mana yang kira-kira sering menjadi sebuah hal yang paling berat yang dialami? Kalau kaum penghayat ini, ya kembali lagi harusnya ditanyakan ke kaum penghayat ya. Ya, tapi panjenengan sering bersinggungan. Ya. Jadi yang pertama yang mereka merasa termarginalkan itu, yaitu mungkin apa ya? Ya mereka masih terstigma sebagai animisme, dinamisme. Iya, ya kan? Betul. Kemudian yang kedua dia juga di dalam, ya alhamdulillah Pak Prabowo itu kan misalnya gini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Om Salve, Namo Buddhaya, rahayunya belakangan enggak ada. Nah belakangan enggak ada ini, iya kan? Loh, kayak gitu juga mereka merasa termarginalkan loh. Kan salamnya orang penghayat itu kan rahayu. Tapi aku suka Pak Presiden kita ini kan gini. Ini salam Nusantara ini. Ya. Harusnya ini juga menjadi salam Pancasila. Itu kan begini. Ini kan ngejak perang nih, silat ya. Saya kan pembina PSAT ya, silat. Ya udah, aku suka Pak Prabowo, Pak Presiden kita sudah mengglorifikasi, membudayakan dengan salam seperti ini. Nah, jadi pluralisme itu akhirnya apakah dianggap sebagai ancaman bagi akidah atau sebenarnya? Pluralisme itu kewajiban di dalam agama, kewajiban di dalam Islam. Jadi tanda kedewasaan iman juga termasuk di situ ya. Orang bisa wasatiyah. Orang bisa moderat, perintah Tuhan tadi, jalan tengah moderat wasatiyah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Syaratnya apa? Kalau dalam rumus saya namanya 6T. 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 Oh, bagaimana? T yang pertama taat. Taat. Ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada negara, pemerintahan yang sah, komitmen kebangsaan, Pancasila, itu kan begitu. Betul. T yang kedua, setelah yang pertama taat, T yang kedua adalah tawazun. Tawazun itu artinya seimbang, proporsional, tidak zolim, tidak berlebihan, tidak kanan, tidak kiri, tapi bebas aktif di tengah-tengah. Indonesia banget. Indonesia banget ya dulu. Ya kalau Mas Dani pakai baju sebagus apapun, kalau bajunya sesek lah ya elik toh. Atau sebaliknya bajunya lobok ya kayak kuntilanak atau apa gitu ya. Tapi harus pas. Presisi lah kalau di polisi kan gitu. Kemudian T yang ketiga harus tasamuh. Tasamuh itu toleran, inklusif. Menghormati pluralitas sebagai keniscayaan, sebagai sunatullah itu. Ya kan? Taat, tasamuh, tawazun, tasamuh. T yang keempat adalah ta'aruf. Dalam perbedaan pluralitas wajib saling mengenal. Ya ayuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Lihat. Ini apa namanya? Wahai manusia, kujadikan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kujadikan kalian berbeda-beda, pluralitas. Beda suku, bangsa, agama. Untuk saling mengenal. Saling mengenal itu tidak sekedar tahu. Saling mengenal itu kayak saya sama Mas Hendra sama sampean, kita sama istri saya walaupun berbeda, saling mengenal. Betul lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling dekat, yang paling disayang, yang paling ini adalah orang yang paling bertakwa. Yang membedakan ketakwaan, bukan perbedaan tadi. Perbedaan itu sudah mesti, Mas Hendra, Mas Dani. Dalam hidup ini yang pasti itu ada 3.
Yang satu, pertama kematian. Nggih. Yang kedua, perubahan atau perbedaan. Nggih. Dan yang ketiga, kausalitas, sebab akibat. Nggih. Barang ngunduh woing pakarti. Nah, wong Jawa ya kan? Nggih. Barang siapa menanam dia akan menuai. Ini menuai. tiga hal ini. Nggih. Jadi pluralisme itu berarti menganggap semua agama sama atau mengakui bahwa setiap manusia sejatinya memiliki hak yang sama untuk dihormati. Mengakui setiap manusia punya sejati diri manusia itu kan manusia kan fihi miruhi dalam roh yang sama kan. Yang meniupkan kan sama. Yang membedakan kan suku bangsa itu kan kehendak Tuhan kan. Iya. Betul ya? Betul. Nah kalau kita beriman, rukun iman yang kelima itu mengimani kepada qadarullah. Kita berbeda-beda itu kodratnya Allah. Betul. Betul. Ya kita harus menghormati, karena kalau kita intoleran, tidak menghormati, sama aja melanggar sunatullah, tidak menghormati yang mencipta. Betul nggak sih? Iya. Jadi kenapa kok dialog lintas agama ini sering dicurigai sebagai sebuah ancaman bagi akidah? Ya karena itu superioritas atau hegemoni oknum-oknum agamawan. Dan ini itu pernah terjadi sebelum Renaissance. Tepatnya? Lah dulu ketika abad-abad berapa itu ya? Renaissance itu kan abad 14 ya. Nah sebelumnya itu kan Kopernikus nih kok. Ya itu ya Renaissance abad kesadaran kebangkitan itu kan. Itu kan berawal dari hegemoni superioritas kaum agamawan gereja-gereja saat itu kan, yang mendikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan, ya kan, yang membuat otak, pemikiran, kreativitas beku karena dogma, itu kan. Nah terus muncullah Renaissance. Tapi ini kebablasan juga, memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan, jadilah sekularisme dan lain sebagainya. Illuminati, ya betul gak sih? Nah sekarang kan tadi yang merasa merusak akidah ini apa? Itu karena ingin mempertahankan hegemoni, superioritas, otorisasi sebagai, ngerti gak? Mengerti. Oknum itu banyak ulama yang bagus, banyak tokoh agama yang bagus. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya berulang kembali di zaman dulu dan sekarang nih kok. Mas Dani, ini tak gambarkan secara logik dan realistis. Kalau jenengan diperintahkan, jenengan disuruh perang sama sesuatu yang sangat kuat dan tidak kelihatan, sampean tidak bisa melihat musuhmu, musuhmu bisa melihat sampean. Sampean kalah atau menang? Bunuh diri itu. Pasti kalah dong, secara logika kalah dong. Nah, supaya sampean menang, caranya gimana? Ya harus pertama melihat musuh kita. Kalau nggak bisa, ya bersama yang maha menang dong. Gimana sih? Betul nggak? Saya kira taktiknya. Iya, taktiknya kan wakunu, ya gini loh. Kita ini diperintahkan, ya kan, bermusuhan melawan iblis. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun. Wahai orang-orang beriman, berislamnya secara utuh. Jangan hanya syariatnya, tapi iman dan ihsannya, akhlaknya. Kan begitu budi pekertinya. Dan jangan sekali-kali mengikuti langkah iblis. Karena sesungguhnya setan iblis itu musuh yang nyata. Kita suruh bertempur, bermusuhan sama iblis yang notabene nggak kelihatan pimpinannya para malaikat. Hebat dia. Umurnya dari dulu sampai sekarang. Sampai kita mati juga masih hidup. Kita disuruh melawan itu, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, ya kan? Bertakwalah. Masih kurang kamu, belum tentu menang. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah dengan orang-orang yang shadiq, orang yang menang, orang yang benar. Siapa itu? Orang-orang yang baik, orang-orang yang sabar. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Yang bisa ngalahin iblis itu hanya Allah, bukan kita. Makanya kita harus menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah, supaya iblis takut. Kan logikanya kan begitu. Jadi sebenarnya tidak disuruh ngelawan, tapi suruh cari backingan. Itu dia bahasanya Mas Indro itu apa ya? Istilahnya golek
golek bolo nah gitu. Betul nggak sih? Artinya radikalisme itu tuh sebenarnya adalah sebuah tindakan yang membela Tuhan atau malah takut kehilangan identitas. Radikalisme itu adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi, distorsi, dan politisasi agama. Ini radikalisme yang menunggangi agama loh ya. Iya, betul. Bukan karena radikalisme macam-macam. Ada iya. radikalisme kanan yang menunggangi agama, radikalisme kiri yang menunggangi itu Marxisme, Leninisme, komunisme, terus radikalisme lainnya, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, ultranasionalisme. Itu radikal. Karena ini merubah tatanan sosial, politik yang sudah menjadi konsensus yang sudah mapan. Nah, jadi orang radikal itu adalah orang yang tidak metodologis dalam beragama. Mereka ini orang yang merasa paling membela Tuhan, tapi malah membenci manusia. Sombong. Itu yang makanya apa namanya? Ittabi'u ma la yash'alukum ajran muhtadun. Ya. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu karena sungguh mereka itu mendapat petunjuk. Terus ada ayat yang relevan juga. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi tapi dia tidak menyadari. Nah, yang ayat belakangan ini surat Al-Baqarah atau surat 2 ayatnya 12. Jangan disambung. Kalau disambung jadi 212 walaupun pas. Ya, yang itu nyamar ma'ruf nyambil mungkar tadi loh. Kan itu. Jadi radikalisme lahir karena seseorang menikah mempelajari agama terlalu dalam atau bukan terlalu dalam. Karena pemahamannya sempit artinya. Itu yang namanya krisis spiritual, inflasi ritual. Karena tidak metodologis, tidak menggunakan torekoh. Torekohnya sudah benar, salah satu indikator torekohnya benar adalah mursyidnya, gurunya. Harus benar. Kalau sampean mursyidnya radikal, ini radikal. Gitu loh. Nah, bisakah tasawuf menjadi jalan untuk mencegah ekstremisme atau justru dapat disalahgunakan untuk melahirkan fanatisme dan kultus baru? Tasawuf torekoh yang benar itu justru vaksin daripada virus radikalisme itu yang selama ini kami gunakan. Dan saya dulu kan kena virus itu sama mau berangkat ke Afghanistan, aku pernah cerita ini sama Mas Hendra. Nah, vaksinnya apa saya kembangkan setelah kami melakukan transisi karena mendapat hidayah, bertorekoh, bertasawuf dengan benar, ketemu mursyid yang benar gitu loh. Jadi urutannya sengaja dibuat makin tajam, dimulai dari hakikat agama, masuk ke tasawuf, lalu penghayat kepercayaan, pluralisme, dan ditutup dengan radikalisme. Jadi kalau menurut saya begini ya, ada leveling ya. Orang mengatakan leveling, tapi menurut saya itu semuanya sistem ya. Ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu katanya level. Tapi kalau aku ya maaf ini mohon maaf sebelumnya ya, ini kan pendapat saya. Menurut pendapat kami ya, pendapat saya itu sistem. Syariah itu teorinya. Syariahnya Tuhan itu kan ada yang qauliyah. Ya kan, qauliyah itu yang tertulis dalam Al-Qur'an. Kauniyah itu yang enggak tertulis, itu kan luar biasa luasnya. Tersurat dan tersirat. Oke. Nah, di dalam mengamalkan syariat Tuhan itu butuh metodologis yang namanya torekoh supaya ketemu output. Apa outputnya? Hakikat. Nah, kalau sudah ketemu output baru outcome. Paham nggak? Jadi makrifat itu sebenarnya outcome. Ternyata itu. Iya kan? Jadi kalau kita berislam dengan benar, ya maka kita akan toleran. Ya. Kalau berpenghayat dengan benar, maka dia akan islami. Nah, bahasanya tahu ya? Kalau orang muslim maupun non muslim, termasuk kaum penghayat, kalau Anda bertuhan dengan benar, atau beragama dengan kafah dengan benar, maka Anda semua insya Allah akan islami. Makanya ketika
Profesor Doktor siapa namanya? Profesor Doktor Husin Askari, ya, dari George Washington University, seorang pengamat atau peneliti Muslim, ilmuwan Muslim, meriset seluruh negara berdasarkan parameter akhlaknya Nabi. Ya, misinya itu akhlakul karimah. Betul. Ya, parameter akhlak Nabi, dia jujur, dia amanah, dia berintegritas, dia disiplin, dia tidak, sebenarnya akhlak perilaku budi pekerti yang luhur. Ternyata dari seluruh negara berdasarkan indikator akhlaknya Nabi tadi 30 besar tidak ada satupun negara yang Muslim, negara Islam. Indonesia kalau nggak salah ranking 90 berapa, Arab Saudi ranking 40 berapa. Justru negara-negara maju, Finlandia, New Zealand, negara itu yang berakhlakul karimah. Akhlakul karimah itu makom ihsan, itu output gitu loh.